Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq yang ke-26. Akan membahas al-khilmu. Biasanya al-khilmu itu di dalam kitab-kitab yang lain dibahas dengan al-anatu warrifku. Tiga perkara ini, maksudnya al-khilmu, al-anah, dan ar-rifqi, ini memiliki makna yang berdekatan. Ketiganya mengandung makna berlemah lembut dalam bermuamalah dengan sesama. Oleh karena itu, para ulama menjadikan pembahasannya dalam satu bab. Ammal khilmu bahwa ayyam likal insan nafsahu indal ghadab. Idza hasala ghadabun wa huwa qadirun fa innahu yahlum. Wala yu'aqib wala yu'ajil bil uqubah. Al-khilmu maknanya adalah seorang bisa menguasai dirinya ketika marah. Jika seorang dilanda amarah, maka dengan segera dia bisa menguasai dirinya, tidak terburu-buru merespon atau memberikan balasan. Itulah al-khilmu. Wa ammal anatu fahuwa at-ta'anni fil umur wa atamil ajalah wa alla ya'khudhal insan al-umura bi dhahiriha fa yata'ajjal wa yahkumu ala syai'in qabla ayyata'anna fihi wa yandur. Sedangkan al-anah maknanya adalah berhati-hati dalam menghadapi permasalahan dan tidak tergesa-gesa. Artinya seorang tidaklah mengambil sebuah permasalahan dengan dhahirnya belaka. Lalu dia pun dengan tergesa-gesa menghukumi permasalahan tersebut sebelum dia menelitinya dengan lebih lanjut. Wa ammar rifqu fahuwa muamalatun nas birrifqi wal hun hatta wa in istahaqqu ma yastahiquna minal uqubah wan nakal wa innahu yurabbiqu bihim. Rifqu adalah bermuamalah dengan manusia dengan lemah lembut. Bahkan sampai-sampai jika orang tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman dan saksi, maka dia pun tetap memperlakukannya dengan lemah lembut. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam kitab Mufradah fi Gharibil Quran, qala Ar-Raghib al-khilmu dhabtun nafsi wa tab'i an haijanil ghadab. Al-khilmu artinya menguasai jiwa dan tabiat dari gejolak amarah. Orang dengan sifat ini akan menahan dirinya atau tidak terburu-buru untuk membalaskan, untuk melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Sifat khilm ini serupa dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Halim, yang artinya maha penyantun. Menurut Raghib Al-Asfahani dalam bukunya tadi, sifat Al-Halim juga bisa dimaknai tidak terburu-buru. Dalam hal ini, Allah tidak terburu-buru membalas perbuatan hambanya meskipun ia memiliki kuasa. Bukti bahwa Allah SWT memiliki sifat Al-Halim ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Antara lain salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 155. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini berkaitan dengan sekelompok orang yang melakukan kesalahan pada saat perang Uhud, sehingga pasukan Islam mengalami kekalahan. Kemudian Allah mengampuninya. Tingginya kedudukan tiga sifat ini. Ketiga sifat ini banyak mendapat pujian dalam syariat Islam.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asyad Abdul Qais, "Inna fika haslataini yuhibbuhumallah al-khilmu wal anah." Sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai Allah, yaitu al-khilmu dan al-anah. Tadi al-anah sudah saya terangkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la ya'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala siwah." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyintai kelembutan. Dia memberikan pada sifat lembut, ar-rifqu ini, apa-apa yang tidak diberikan pada sikap al-anaf atau sifat keras. Dan tidak pula memberikan pada yang selainnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika birrifqi wa iyyaka wal unfi wal fakhsh, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzi'u min syai'in illa syanahu." Wajib bagimu untuk berbuat lemah lembut. Berhati-hatilah dari sikap keras dan keji. Sesungguhnya tidaklah sikap lemah lembut ada pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu, melainkan akan memburukkan perkara tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhramir rifqa yuhram al khaira kullahu." Barang siapa yang diharamkan baginya ar-rifqu, kelembutan, diharamkan baginya kebaikan seluruhnya. Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum." Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Taubat 128. Kasih sayang dan kelemah lembutan beliau nampak pada hadis-hadis berikut ini. Antara lain sebagai berikut. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Saya berjalan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau memakai selendang yang tebal dan kasar asal negeri Najran. Kemudian seorang Arab Badui datang lalu menarik beliau dengan tarikan yang sangat keras hingga permukaan lehernya berbekas akibat tarikan itu. Lalu orang itu berkata, 'Perintahkanlah agar aku diberikan Allah yang ada padamu.' Rasulullah berpaling pada laki-laki itu, kemudian tersenyum dan dia memberikan hartanya, maksudnya selendangnya itu, kepada orang Arabi itu tadi. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syarah An-Nawawi dalam Sahih Muslim, hadis tersebut membuktikan betapa santun dan sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau tidak marah kepada orang Badui yang menarik selendangnya dan justru malah memberikan hartanya. Bukti lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat al-hilm adalah tidak pernah mendoakan keburukan pada kaum yang berbuat jahat kepadanya. Padahal jika saja beliau mau berdoa, Allah akan langsung menjawabnya. Dalam kondisi apapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap santun dan berorientasi pada tujuannya, yaitu berharap agar mereka dan keluarganya masuk Islam. Dalam riwayat Imam Nawawi dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Seakan aku melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menceritakan tentang seorang nabi dari nabi-nabi yang dipukuli oleh umatnya hingga berdarah-darah. Sementara ia mengusap darah dari wajahnya dan berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka nyata-nyata tidak mengerti." An Abi Hurairah radhiyallahu an qala bala a'rabi bil masjid wa qama an-nas ilaihi liyaqa'u fihi wa qala an-nabi ta'awhu wa ariqu ala bauli sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in wa innama buistum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tatkala kami di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang A'rabi. Orang A'rabi itu bukan Arab. Orang A'rabi itu orang dusun, wong alasan lah gampangane, yang tidak mengerti tata krama, adab-adab. Nah, orang A'rabi ini kencing di masjid. Maka para sahabat menghardiknya, wah, pergi dan tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, jangan kalian hardik, biarkan dia, jangan sampai putus kencingnya. Kira-kira seperti itu. Para sahabat pun membiarkan A'rabi tersebut untuk menuntaskan kencingnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya masjid-masjid tidak boleh untuk kencing, tapi dipergunakan untuk berzikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan tidak untuk menyulitkan. Guzurlah air kencing tadi dengan satu ember air. Masjidun Nabi laisa kama sajidina hadhi haitsu inna biha hadil furus wa tahta hadil furus al bilad aw riham aw nahwi dzalik fa inna ma huwa minat tin wat turab fa idza subba 'alaihal ma fa innal arda tatasharrabu dzalik. Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti masjid kita sekarang ini. Karena masjid kita sekarang ini di dalamnya ada karpet-karpetnya, dan di bawah karpet itu ada ubinnya, marmernya, keramiknya, atau jenisnya. Tetapi masjid Nabi itu terbuat dari tanah liat. Jadi ada tanah yang kering itu aja. Jadi jika air disiramkan ke atasnya, tanah akan menyerapnya. Fan Nabi ma amarahum bi ayyahfiru fi dzalika hatta yasilu ila mantiqatin jafatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk menggalinya sampai mereka mencapai tempat yang kering dan tidak lembab, lalu dibuang keluar masjid. Beliau cukup dengan ajaran ini, yaitu cukup menuangkan air di atasnya. Karena air itu nanti akan bisa menyerap, dengan demikian menjadi suci. Seperti inilah kemudahan-kemudahan dalam syariat Islam. Syariat Islam itu mudah dan mudah. Dan inilah salah satu makna kemudahan dalam beragama. Dan Allah tidak membebani kamu dengan kesulitan-kesulitan di dalam agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Jadi cukup menuangkan air di atasnya. Inilah syariat Islam yang cocok untuk setiap waktu dan tempat. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kebinasaan bagimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi kalian juga. Aisyah berkata, kebinasaan bagi kalian, laknat dan murka Allah atas kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahan wahai Aisyah, wajib bagimu untuk lemah lembut meskipun terhadap orang Yahudi.
hati-hati kamu dari sikap keras dan keji. Aisyah berkata, apakah Rasul tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku ucapkan? Aku telah membalas mereka, dan itu dikabulkan bagiku, dan ucapan mereka terhadapku tidaklah dikabulkan. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengutus sahabatnya dalam satu urusan, beliau bersabda, basyiru wa la tunabbiru, wa yassiru wa la tu'assiru. Gembirakanlah mereka, jangan bikin lari. Permudah urusan mereka, jangan mempersulit. Muttafaqun alaih. Lemah lembut dalam berdakwah adalah salah satu modal utama di dalam berdakwah. Allah berfirman, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ali Imran 159. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, janganlah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, kecuali orang yang di dalamnya ada 3 perkara. Berlemah lembut dengan apa yang ia perintahkan, dan lemah lembut dengan apa yang ia larang. Ini pertama. Yang kedua, adil dengan apa yang diperintahkan, dan adil dengan apa yang ia larang. Yang kedua. Yang ketiga, mengilmui apa yang ia perintahkan dan mengilmui apa yang ia larang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.